Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Gendrawansyah dari jurusan Computer Science BINUS Online. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dependency injection di Android development. Oke, kita mulai dengan tujuan pembelajaran ini. eh, saya harap bisa memahami konsep dependency injection, cara mengimplementasikan Health ke Android project, kemudian cara settings dependency injection, dan kemudian contoh offline first dengan local caching dengan Hill di Android. Pertama, apa itu dependency injection? Dependency injection itu eh, kita menyuntikkan seperti kata injection ya, kita menyuntikkan sebuah dependensi ke biasanya lewat parameter agar itu bisa digunakan di banyak tempat. Contoh kan di Android ada datanya bisa di sisi kanan di sini ada remote data source ke repository. Itu kita bisa inject dengan help tanpa harus membuat kelasnya satu persatu. Kemudian selanjutnya kenapa help? Karena ini health itu official ya library untuk Android. Kemudian dibangun di atas Dagger, kemudian otomatis, kemudian gampang diintegrasikan. Selanjutnya struktur proyek. Di sini di proyek saya buat ada folder data yang isinya kemudian ada folder untuk dependency injection, model, dan repository. Cara implementasi. Pertama kita harus menambahkan dependensi health, kemudian menganotasi kelas apa aplikasi kelasnya agar terdeteksi, kemudian membuat modul dengan anotasi modul dan provides atau singleton, kemudian inject di repository dan view model, kemudian baru bisa digunakan di activity dan fragment. Oke, di sini saya akan mendemokan ya eh, proyek saya yang sudah mengimplementasikan DI, Dependency Injection. Oke, saya pindah ke Android Studio. Oke, di sini oke, kita ke aplikasi kelas ya. Kelas aplikasi di sini ada entry point ya. Di sini kita harus mendeklarasikan Health Android App. Itu yang pertama. Kemudian di manifestnya kita tuliskan kelasnya agar tidak bentrok dengan main activity. Kemudian selanjutnya di kelas yang mau menggunakan Health itu gunakan Android entry point. Lalu di view modelnya kita pakai anotasi health view model dengan inject constructor. Ini fungsi health-nya ya bisa langsung inject ke parameter tanpa kita buat kelasnya satu persatu. Ini sangat memudahkan. Contoh di sini kita pakai node repository. Di node repository pun kita tambahkan anotasi nanti di modulnya node repository kita tambahkan provide. Dan karena sudah di provide node DAO, di repositorinya bisa ke-inject node DAO-nya ke parameter tanpa harus membuat satu persatu model. Nah, seperti tadi inject dan di sini langsung bisa digunakan node view modelnya. Selanjutnya, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana DID setup, di mana objeknya dibuat, kemudian cara inject repository dengan health.
Terusan menggunakan view model dengan health view model. Kemudian yang belum simultaneous saving preference. Ini yang kedua ya. Tadi kan baru yang not. Di sini untuk contohnya untuk menyimpan data seperti tema atau bahasa translatean preferensi agar ketika aplikasinya ditutup tidak hilang datanya, kita bisa pakai data store dan di sini saya menggunakan bantuan Heal untuk menginjek konteksnya ya, agar tidak perlu membuat apa mengirim konteks dari activity atau fragment. Jadinya langsung dikirim oleh Heal dipakai anotasi inject. Dan di sini singleton karena corpus query data store ini sudah singleton, kita bisa langsung gunakan. Saya langsung injeknya di view model di sini. Jadi bisa langsung digunakan tanpa ngirim konteks tadi di parameternya. Jadi di sini sudah bisa dipanggil query store. Ketika dijalankan, nanti kita akan menyimpan preferensi user, tema ataupun bahasa, dan ketika aplikasinya ditutup, itu datanya tetap ada. Oke, selanjutnya masuk ke bagian pendekatan offline first. Local caching menggunakan database room, kemudian fallback ketika offline. Repository mengkombinasikan remote dan lokal data source. Kemudian improvisasi user experience dan performance. Gimana konsep offline first pendekatan ini? Oke. Di bagian gambar kiri ini kan data layernya bisa dari lokal atau network ya. Kemudian di gambar kanan urutannya start. Kita mencoba menulis ke database network. Jika gagal, apakah harus coba lagi? Tidak. Selesai. Apakah coba lagi? Iya, coba lagi. Kalau membacanya berhasil, berarti update local data source. Ini yang online dulu ya. Kalau offline dulu, berarti simpannya ke lokal dulu. Oke, selanjutnya. Oke, kita coba lihat ke yang offline first. Di sini saya punya untuk database node-nya ya. Di sini kan saya pakai room, database room. Jadi saya tidak langsung mengunggah datanya ke database network ya. Tapi saya menyimpan data dari user, saya simpan dulu ke room. Baru kalau ada koneksi internet bisa diupload ke network. Oke, database ini node, coba di node repository. Nih, di repositorinya kita bisa lihat saya menambahkannya itu ke database dulu, node. Itu offline first approach. Kalau internetnya ada, baru di upload ke internet network data source. Tapi di sini saya tidak menggunakan, hanya kesimpan ke, maksudnya tidak otomatis. Kalau bisa, saya di aplikasi ini bisa ke internet, tapi manual harus klik backup. Dan di sini contohnya backup repository sama seperti tadi, udah pakai Helm, singleton, dan inject constructor. Nah, ketika user udah menyimpan ke database room lokal, mereka bisa backup
Ini nanti saya upload ke Firestore database di fungsi backup notes. Jadi ak- saya mengambil datanya yang dari lokal ini, room database, get note list. Ini dari lokal. Kemudian baru ketika user mau backup, dikirim ke Firestore. Begitu. Oke, selanjutnya masuk kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, Hill mengimprove struktur kode. Jadi lebih terstruktur. Contoh di gambar ini kan pakai anotasi, singleton, dan konteks. Konteks langsung diinjek oleh Hill. Jadinya kita tidak perlu mengirim konteks dari activity atau fragment. Kemudian DI, dependency injection, enables scalable architecture. Kemudian offline first itu penting untuk modern apps karena internet biasanya user tidak selalu lancar ya. Harus disimpan ke lokal dulu baru ketika internet lancar diupload. Kemudian fitur yang berfungsi, kemudian DI dependency injection yang terintegrasi dengan bagus, kemudian prototype yang bisa offline first. Oke, referensi ini saya dapatkan dari dokumentasi resmi Android Developer dengan link tertera. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.